Mulai ya, gue perkenalan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdawani dari 11 DPIB 1. Di sini saya akan menyajikan sebuah ceramah. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa sama-sama berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan beberapa patah kata bagi teman-teman sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang ridho, belajar ridho, dengan pembahasan kita yaitu jiwa yang tenang. Apa teman-teman di sini bisa membedakan apa itu ridho dan apa itu ikhlas? Belum. Belum. Mungkin di Indonesia sangat jarang orang yang menggunakan kata ridho karena biasanya diganti dengan kata ikhlas. Padahal kata ikhlas itu lebih kepada urusan niat kita ketika beribadah. Namun kita kan sering bilang kalau semisalnya ada orang yang terkena musibah, yaitu kita bilangnya ikhlasin aja, yang ikhlas ya. Padahal di situ bukan tentang ikhlas. Kalau tentang ibadah, ya itu benar ikhlas. Tapi tentang ketentuan Allah dalam hidup kita atau takdir itu adalah ridho. Yang tepatnya yaitu istilahnya adalah ridho. Jadi kalau misalnya kita dapetin orang yang sedang terkena musibah, nasihat kita adalah tentang ridho, yaitu ini adalah ketentuan Allah. Mudah-mudahan ada kebaikan di dalamnya. Nah, itu adalah kalimat ridho. Atau bisa juga mudah-mudahan ada hikmah di balik semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ridho. Apa aja sih bentuk-bentuk ridho? Seberapa pentingnya ridho dalam hidup kita? Allah berfirman di surat, apakah di sini ada yang tahu surat tentang ridho? Enggak. Belum tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di surat Al-Fajr ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainah. Yaitu artinya wahai jiwa yang tenang. Teman-teman yang dirahmati Allah, orang yang paling beruntung di akhir hayatnya adalah orang yang ridho. Makanya Allah berfirman di surat Al-Fajr tadi, panggilan kepada orang yang ridho ketika dicabut nyawanya. Allah memanggil mereka dengan panggilan jiwa yang tenang. Padahal kita tahu sakaratul maut itu adalah keadaan yang paling sulit. Sampai Allah menggambarkannya pada surat Al-Qiyamah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla iza balagotit taroki wakilla man rok wazanna annakul firok watafatis saku bisak. Itu gambaran saat keadaan orang mengalami sakaratul maut. Ketika ruhnya tersedak sampai ke tenggorokan dan tiba-tiba ditanya siapa yang bisa menyembuhkanmu hari ini. Seketika dia tersadar bahwa tidak ada yang bisa lagi yang menyembuhkan dia. Wazanna annahul firaq, dia pun Wazanna annahul firaq, dia pun mengerti itulah waktu perpisahan. Dia hanya bisa menatap wajah keluarganya yang dia sayangi, dia cintai untuk terakhir kalinya.
Dan setelah itu dia akan meninggalkan mereka selamanya untuk selamanya. Watafatis saku bisak. Tiba-tiba betisnya menjadi bertaut menahan rasa sakit yang luar biasa. Dalam keadaan seperti ini, ternyata ada orang yang sangat beruntung. Siapakah mereka? Yaitu orang yang dipanggil dengan kalimat Ya ayyatuhan nafsul mutmainah. Mau meninggal, nyawanya sudah berada di tenggorokan, taubat sudah diterima, dia akan berpisah dengan semua yang dia cintai di dunia, harta, keluarga, dan lain sebagainya. Namun, dia termasuk orang yang tenang dalam menghadapi kematiannya. Hatinya tenang, wajahnya berseri-seri. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang ridho. Mereka adalah orang yang rodiatan, yaitu adalah orang yang ridho. Orang yang selalu menerima ketentuan Allah selama hidupnya, itu pentingnya sifat ridho. Kalau kita ridho dengan ketentuan Allah, hati kita akan selalu tenang dan bahagia. Tidak ada hal yang mengusik hati kita atau membuat hati kita tidak nyaman. Kenapa? Tumaninah atau tenang. Kita terima semua yang sudah menjadi ketentuan Allah. Lalu, gimana caranya agar selalu tumaninah atau tenang? Yaitu dengan ridho. Ridho ini, karena tidak semua yang terjadi bisa kita terima, nggak semua itu bisa kita ngerti. Gimana biar kita bisa ridho? Yaitu dengan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana cara terbaik berbaik sangka kepada Allah? Katakan kepada diri kita sendiri, kepada hati kita, dengan kata, mudah-mudahan di dalam ketentuan ini, kejadian ini terdapat kebaikan. Mudah-mudahan ada kebaikan, ada hikmah di balik semuanya. Mungkin materi yang saya sampaikan sampai di situ. Silakan untuk teman-teman untuk berdiskusi jika ada yang ingin ditanyakan. Apa suara saya terdengar? Ya, terdengar. Saya ingin bertanya. Oke. Surat apa yang menggambarkan tentang sakaratul maut? Surat yang menggambarkan untuk Rati Suciani, oke. Surat yang menggambarkan tentang sakaratul maut yaitu surat Al-Qiyamah dari ayat 26 sampai ayat 29 akan saya bacakan, yaitu Kalla iza balagotit taroki wakillaman rok wazanna annahul firok waitafatis saku bisok. Itu adalah gambaran orang yang mengalami sakaratul maut ketika ruhnya tersedak sampai ke tenggorokan dan ditanya siapa yang bisa menyembuhkan, dan dia sadar tidak ada yang bisa menyembuhkannya lagi. Seketika dia sadar bahwa dia akan meninggalkan semuanya untuk selamanya. Dia merasakan sakit sampai betisnya menjadi bertaut. Rasa sakitnya yang luar biasa. Dalam keadaan seperti ini masih ada orang yang sangat beruntung, yaitu adalah orang yang ridho. Ada yang ingin bertanya lagi? Ya. Oke. Aisyah. Ini lawan ridho. Kenapa di saya nggak kedengeran, maaf? Apa sih lawan dari ridho itu? Lawannya ridho. Lawannya ridho itu adalah kufur. Dia protes dengan ketentuan yang Allah berikan. Contohnya, ya Allah, kenapa saya diginiin? Ya Allah, apa maumu? Ya Allah, engkau tidak adil. Itu kalimat orang yang kufur dan tidak ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat sakaratul maut, dia akan menjadi orang yang paling gelisah dan tersiksa. Hatinya pun tidak tenang. Bagaimana, cukup? Cukup. Ada yang mau bertanya lagi? Saya.
Oke, Salma. Surat apa tentang ridho? Surat yang menggambarkan surat apa? Maaf. Surat apa yang menjelaskan tentang ridho? Surat tentang ridho, yaitu Allah berfirman di surat Al-Fajr ayat 27 dengan dalilnya yaitu ya ayyatuhan nafsul mutmainah, yaitu artinya wahai jiwa yang tenang. Bagaimana? Cukup. Ya, makasih. Ya. Oke. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.